ketika kita ketika kita memanen hadiah dari musibah, kita melihat dulu perspektif energinya, bahwa sebenarnya sejatinya setiap musibah atau setiap yang tidak mengenakan, ya, musibah itu saya ganti aja dengan kata-kata sesuatu yang tidak mengenakan apapun itu dalam kehidupan kita, itu bukan untuk dihadirkan, sebenarnya bukan untuk menghancurkan gitu, bukan untuk membuat kita itu hidupnya menjadi kacau balau, ibaratnya seperti itu. Tapi sebenarnya bahwa sejatinya semua sesuatu yang tidak mengenakan itu Allah hadirkan. Allah itu sebenarnya sayang kok sama kita. Allah itu perhatian sama kita. Dari apa? Dengan adanya kita itu disapa, hai umatku gitu. Jadi tujuannya untuk menaikkan level energi jiwa. Jadi jiwanya manusia itu ya ada kalanya positif, ya kayak kalau kita belajar spiritual meter, kalau di Magnet Rezeki yang sudah pernah tahu ilmu Magnet Rezeki, bahwa sejatinya sesuatu yang tidak mengenakan itu untuk menaikkan level energi jiwa. Gitu. Jadi dalam bahasa Magnet Rezeki, musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan tadi itu adalah undangan nih, undangan yang tidak terlihat oleh Allah untuk beralih supaya kita itu segera beralih nih dari energi yang suka berkeluh kesah, energi yang suka mengumpat gitu kan, menjadi energi yang penuh dengan rasa syukur. Dari keterpurukan menuju frekuensi yang keberlimpahan itu. Jadi sejatinya bahwa eh, hidup kita itu ya seperti hukum kekekalan energi. Jadi kalau kita belajar ilmu fisika, ya prakteknya saat ini gitu. Jadi ilmunya itu yang kita hadapi setiap saat gitu. Kita berhadapan dengan seseorang yang mungkin sedang diuji dalam hidupnya. Beliau sedang merasa ada ketidakbaikan dalam hidupnya. Energinya kalau kalau beliau itu belum belum menyadari gitu kan, pasti energinya itu juga energi jiwa yang belum positif gitu. Nah, kita yang bagaimana caranya kita membentengi diri kita supaya energi kita itu selalu positif. Atau kalau enggak positif, setidaknya kita berada pada energi jadi kita melihat sesuatu itu berasal dari perspektif energi. Pelajarannya sak mono, ora jadwal kae jadwal sementara. Bunda, Bunda Nini, Iya. dimut dulu Bun, mic-nya Bun. Baik, saya lanjutkan. Nggak apa-apa. Wow, keren aja, Bunda. Dahsyat ya. Nggak apa-apa, nggak Dahsyat, Masya apa-apa. Allah. Iya, ibu-ibu kan biasa, Bun, jam segini. Aduh, Baik, oh, Bapak maafkan. Ibu semuanya yang dirahmati Allah, saya lanjutkan ya bahwa sesuatu yang tidak mengenakan tadi itu merupakan hadiah energi gitu. Kita melihatnya dalam kacamata sebagai oh ini loh, ada undangan dari Allah gitu. Jadi udah nggak perlu lagi deh kita berkeluh kesah, kita kita dalam tanda kutip kalau bahasa Jawa itu sambat gitu ya gitu. Tuh. Gitu. Jadi cara mengubah musibah menjadi hadiah energi itu gimana caranya? Nah, di sini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu kita terima, kita ridho. Kalau bahasanya itu kita ridho. Ridho itu artinya menerima. Apapun itu ya diterima dengan lapang dada atau receiver mode gitu kan. Jadi segala sesuatu entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, entah itu kacamata kita tidak baik sekalipun. Apapun itu kita jawabannya cuma satu. Ya Tuh. Allah, aku ridho. Gitu. Ridho, ridho dengan apapun yang Engkau hadirkan dalam kehidupan ini. Ya Allah, aku percaya ini bukan hukuman, tapi ini panggilan kasih-Mu ya Allah. Cuma. Jadi menerima ya. Jadi menerima itu bukan terus pasrah. Oh ya wes lah gitu kan. Kalau kalau kita nggak ngerti kan artinya oh ya wes lah. Yo akhirnya yang ini bukan seperti itu gitu. Itu namanya pasrah. Tapi kita itu menerima, menerima dengan lapang dada.
Jadi menerima itu merupakan energi netral yang membuka saluran solusi. Jadi kita melihatnya dalam kacamata kalau ada sesuatu yang mungkin sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang hadir dalam kehidupan kita. Kita ketika kita sudah ridho, akhirnya setelah dari ridho, kita akan melihatnya dalam kacamata solusi. Oh, kalau nggak begitu berarti solusinya begini. Nah, itu. Tapi kalau kita dalam kacamata, dalam sulo, dalam tanda kutip menyalahkan keadaan, solusi tidak akan pernah hadir. Karena keadaan itu pasti sudah kejadian, pasti sudah ada gitu. Jadi nggak usah kita, kok harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Padahal kan di Quran sendiri nggak mengatakan seandainya kita mengerjakan itu tidak terjadi ini. Di Quran itu diharamkan oleh Allah. Jadi apapun itu yang sudah terjadi, yang memang faktanya itu sudah ada dalam kehidupan kita, kita cuma punya pilihan itu satu, ridho. Ya memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah menerima, bahkan membiasakan diri kita untuk selalu ridho dalam hal apapun itu ya memang tidak mudah. Tapi ya bagaimanapun caranya, yang penting kita selalu connect dengan yang di atas. Salah satu caranya itu. Kemudian cara mengubah musibah menjadi hadiah energi itu gimana? Kalau berkaitan dengan orang, berkaitan dengan sesuatu, berkaitan dengan makhluk hidup, ya solusinya cuma satu. Kita maafin aja. Kita maafkan. Karena fokus kita cuma satu. Kita gimana caranya supaya Allah itu ridho dengan kita. Kalau Allah udah ridho, ibarat anak kecil minta merengek apapun kepada orang tuanya pasti dikasih gitu. Itu rengekannya anak kecil. Kalau orang tuanya udah sayang itu pasti dikasih, apalagi ini Allah gitu. Jadi fokus kita itu cuman ke Allah, bukan kepada manusia, sejahat apapun mereka udah maafin aja. Jadi langkah selanjutnya ya kita yang ada di dalam hard disk kita, yang di dalam Google Drive kita, yang di dalam pikiran kita, yang di dalam hati kita itu udah mungkin setelah materi ini, setelah itu yang kita lakukan itu bersih-bersih luka gitu. Bersih-bersih luka, udah nggak ada luka lagi, semuanya udah indah menurut Allah. Jadi siapapun yang terlibat dalam musibah, termasuk diri sendiri, itu kita lepaskan dengan energi pemaafan. Nah, makanya kalau di Magnet Rezeki kan sering juga kita salah satu tirakatnya itu melakukan sholat taubat minimal sehari itu 2 rakaat. Nah, itu salah satunya itu untuk membersihkan luka energi. Jadi ya kita self talk dalam diri kita, saya maafkan, saya lepaskan, saya ikhlaskan. Nggak apa-apa, biar Allah ganti dengan yang jauh lebih indah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga yang sering banget terjadi. Bahkan kalau misalnya kita belum kenal makna rezeki nih, kita masih sering melakukan ini. Kita sering selalu membuat pertanyaan, kok aku sih? Kok aku tuh yang dicoba gitu kan? Kenapa nggak mereka? Kenapa nggak dia? Kenapa selalu aku terus ya Allah? Jadi ubah pertanyaan itu menjadi pertanyaan. Sebenarnya Allah mau mengirim pesan apa ya? Gitu. Jadi yang kita cari hikmahnya apa? Jadi setiap musibah itu pasti membawa pesan. Setiap sesuatu yang tidak mengenakan itu pasti membawa pesan. Jadi ketika kita menangkap pesan itu, jadi insya Allah kita akan naik level. Gitu. Jadi caranya gimana? Ya caranya harus dilatih. Bahwa hati kita itu yang bisa mengendalikan cuma diri kita. Yang bisa menskenario, menyetelnya, menjadi levelnya itu mau level tinggi, mau level yang tidak tinggi sekalipun, itu diri kita sendiri yang bisa membuatnya. Kemudian penjemput rezeki itu sebenarnya musibah itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kadangkala kita itu ya sekarang bukan terus kok aku nggak dapat musibah ya, enggak kayak gitu. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya salah satu cara
Allah menghadirkan rezeki itu salah satunya melalui perantara sesuatu yang tidak akan tadi. Jadi seringkali setelah kehilangan misalnya kita bertemu peluang baru, kita diberikan kekuatan batin. Nah, itu kan salah satu rezeki nih Bapak Ibu. Jadi rezeki itu bukan melulu sesuatu yang selalu wow gitu, selalu dahsyat gitu, enggak. Tapi sesuatu yang memang kadang nggak pernah kita terfikirkan sedetik pun gitu. Misalnya setelah kita diuji, misalnya ada seseorang yang kita percayai ternyata beliau tidak bisa menjaga kepercayaan yang kita berikan. Nah, berarti di situ kita diberikan pesan. Apa nih pesannya? Pesannya satu, jangan pernah mengandalkan kepada makhluk. Jangan pernah percaya sekalipun kepada makhluk. Percaya hanya boleh kepada Allah. Nah, salah satu pesannya kayak gitu. Itu pesan dan ini merupakan rezeki. Rezeki apa? Rezeki imannya seorang hambanya Allah gitu. Salah satu ciri dari seseorang yang beriman, dia hanya boleh mengharapkan, dia hanya boleh berharap pertolongan itu hanya dari Allah. Kalau dia berharap kepada manusia, berarti dia belum beriman. Nah, itu salah satu rezeki juga. Seperti itu. Kemudian salah satu rezekinya apa lagi nih? Didekatkan pada orang-orang yang membawa cahaya, didekatkan pada alim ulama. Itu juga salah satu rezeki. Dari situ jiwa kita itu selalu dilatih supaya energinya, energi berlian, bukan energi bubur. Bayangkan kalau nauzubillah min dzalik nih, kita didekatkan dengan orang-orang yang tanda kutip suka mabuk, suka judi, kemudian orang-orang yang tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat, mengabaikan panggilan azan dan lain sebagainya. Jadinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan musibah, yang ada hanya umpatan demi umpatan. Seperti itu. Jadi dalam bahasa makna rezeki, semakin kita jernih dalam energi saat diuji, semakin cepat juga aliran rezeki menggantikan sesuatu yang pergi. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam makna rezeki, Bapak Ibu sering mendengar istilah tumbukan pertama. Jadi dalam hidup kita itu tidak bisa menghindari tumbukan kehidupan. Jadi sesuatu yang pada saat terjadi itu tidak sesuatu yang terjadi itu tidak kita tunggu dulu menit kesekian gitu enggak. Jadi yang namanya tumbukan itu begitu terjadi jeder gitu kan. Misalnya nih pernah saya cerita kejadian yang saya alami sendiri pada waktu itu saya sedang selesai mengisi acara kegiatan SHMR di Yogyakarta. Saya statusnya saat itu masih mahasiswa doktoral gitu kan. Pada suatu pekan saya harus di oleh promotor saya untuk segera ke Solo. Kampus saya di Solo. Jadi dari Jogja ke Solo saya diantar oleh suami saya. Di tengah perjalanan ada sesuatu kejadian yang sangat tidak terduga Bapak Ibu. Tiba-tiba ketika kami berdua itu melewati lampu merah. Lampu merah itu kalau hijau itu tandanya artinya jalan. Nah, pada saat lampu hijau, ya biasa kita itu jalan 60-80 km per jam. Waktu itu udah mulai hujan, udah mulai lebat. Di tengah perjalanan di lampu merah tersebut, tiba-tiba ada motor pada saat lampu hijau itu berhenti tiba-tiba di tengah jalan, Bapak Ibu. Ya Allah ya Robi, ya akhirnya tumbukan terjadi, jeder langsung begitu. Saya pikirkan cuma satu Bapak Ibu, semoga orang yang ada di atas motor tadi tidak kenapa-kenapa karena lumayan kencang tuh benturannya. Saya ya karena kita udah tahu ilmunya, langsung dipraktekkan. Akhirnya ya wow keren aja. Wow, yang kita pikirkan bukan bagaimana kerusakan mobil, bagaimana kerusakan motor. Begitu kita menepi, yang kita pikirkan cuma satu, semoga mas-masnya yang di atas motor tadi tidak kenapa-kenapa. Ya, ini salah satu tumbukan pertamanya di situ. Di menit itu juga kita harus siap untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun dengan nada alhamdulillah. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Saya bisa seperti ini ya
ya pasti naik turun, pasti ada kalanya gitu kan. Ada kalanya jiwa saya di level energi yang rendah, ada kalanya jiwa saya di level energi yang netral. Seperti itu sama sama saya masih juga belajar seperti dengan Bapak Ibu. Tapi kembali lagi bahwa semua yang terjadi, semua yang hadir dalam kehidupan kita, itu pasti udah Allah izinkan. Tidak mungkin sesuatu yang hadir, entah itu menyenangkan atau dalam pandangan kita kan sekalipun, itu Allah tidak izinkan untuk hadir. Ya akhirnya Alhamdulillah setelah berunding dan segala macam, korban tadi tidak luka sedikit pun, dan Alhamdulillah mau untuk sama-sama kita membenahi kendaraan masing-masing. Yaitu tadi. Dan eh, kalau di Magnet Rezeki kan itu istilahnya bungkus permennya. Kan. Permennya ya Alhamdulillah enggak beberapa lama setelah itu ya Alhamdulillah suami saya mendapat mutasi menaikkan jabatan dari kantor. Alhamdulillahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua itu ada polanya. Kalau misalnya kita sudah peka ya dengan bahasa alam yang Allah kirimkan, eh, kita sebagai manusia itu kan ibaratnya kita ini kan hanya umatnya Allah nih. Kita hanya diminta untuk tunduk, taat, beriman menjalankan perintah. Kalau kita udah menjalankan perintah, bagaimanapun caranya, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan jangan pernah menjauhi larangan Allah. Prinsip dalam hidup saya itu seperti itu, Bapak Ibu. Sebisa mungkin melaksanakan dan kalau bisa jangan pernah mendekati larangan Allah. Cuman fokusnya cuman satu, ridhonya Allah aja. Jadi yang menentukan kualitas hidup dan rezeki seseorang itu bukan pada jenis musibahnya, tetapi bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang tidak senang tadi. Gitu. Respon pertama kali tanpa menunggu delay. Jadi bagaimana kualitasnya seseorang, bagaimana rezekinya seseorang itu dilihatnya salah satunya dari bagaimana sih kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi, responnya itu apa. Jadi respon pertama itu merupakan getaran pertama dan arah rezeki berikutnya seperti itu. Jadi ada dalil yang saya kutip di sini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim bahwa sesungguhnya kesabaran itu ada pada tumbukan pertama. Indah sodmatil ula. Jadi bukan pada menit kesekian tetapi pada tumbukan pertama itu juga. Artinya, rezeki awal kita terhadap ujian adalah barometer kita terhadap kualitas iman dan pembuka jalan rezeki. Wah, kemarin kalau saya cerita berkaitan dengan perjalanan spiritual saya melaksanakan ibadah haji kemarin, Bapak Ibu. Kalau ketika saya kaitkan dengan materi malam hari ini, Masya Allah, itu benar-benar sangat relate dan ibarat kata gitu kan, bungkus permen dan permen yang Allah hadirkan itu tidak menunggu delay 24 jam ya. Jadi ketika kita di tanah suci, benar-benar energinya itu energi berlian, apa yang kita lakukan, tumbukan pertama pada saat kita responnya seperti apa, Allah akan ganti, nggak nyampe nunggu 24 jam, itu Allah hadirkan. Jadi misalnya contoh-contoh kemarin itu misalnya ada keterlambatan catering kan, keterlambatan catering dari BPKH-nya, bagian badan pengelola konsumsinya. Nah, pada saat itu karena sudah memasuki waktu asar, waktu itu kan belum mendapatkan konsumsi zuhur ya sudah, karena konsumsi zuhur itu konsumsi makan siang belum ada ya kita tetap eh, ke masjid. Pada waktu itu kita posisinya masih di Mekah, jadi kita ke Masjidil Haram. Pada saat menunggu azan atau setelah azan kita sedang iktikaf di masjid gitu. Jadi itu kan merupakan tumbukan pertama. Yang saya fokuskan cuma satu, gimana caranya bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, bisa iktikaf, bisa khatam berkali-kali, dan Allah yang jamin semua konsumsi dan segala macamnya. Itu di masjid itu entah kenapa Allah itu selalu menggerakkan Bapak Ibu. Ada yang sedekah
sedekah roti, ada yang sedekah minum, ada yang sedekah kurma. Ya meskipun kuantitasnya sedikit, tetapi bagi saya itu sudah cukup mengganjal apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Gitu. Itu bagi saya, ya Allah, ini benar-benar sesuatu yang tidak menunggu delay, tidak menunggu 24 jam seperti itu. Jadi tumbukan pertama yang kita terima ya udah ikhlas dan ridho aja. Ya nggak masalah gitu kan. Nggak apa-apa konsumsinya mungkin karena kemarin itu habis puncak Armusna kondisinya kan memang crowded, belum terjadi apa ya keteraturan dalam penyaluran distribusi makanan, jadinya ya mau nggak mau jamaah juga harus memaklumi dan ini merupakan juga ujian kalau dipikir kita udah ditanggung makanya tapi pada suatu ketika makanan kita yang diharapkan itu ternyata tidak datang. Nah ini bagi seseorang yang mungkin tidak siap adanya cuma satu umpatan demi umpatan tapi alhamdulillahnya ya kita udah tahu ilmunya ya kita terima aja. Jadi reaksi awal kita itu akan menentukan bagaimana Allah itu akan mengkondisikan keadaan setelah itu. Kemudian kalau dari hadis, kalau dari ayat Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang artinya bahwa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Tidak ada satu manusia pun yang lepas dari kata cobaan. Dan cobaan kita masing-masing dari kita pasti berbeda-beda. Bagi saya mungkin itu berat, mungkin bagi yang lain itu dalam kacamatanya itu ringan seperti itu. Dengan sedikit ketakutan, jadi kita ada suatu suatu kalanya kita itu merasa takut, kemudian kelaparan. Nah, ini tadi cobaan saya, kelaparan, gitu kan. Kekurangan harta. Nah, ini yang banyak terjadi kadang-kala cuman grantes gitu kan. Duh, kok aku ora duwe iki ya. Duh, aku kok ora duwe mobil sing koyo ngene ya. Duh, aku kok ora duwe omah sing kayak gini ya. Nah, ini ternyata ada di Al-Qur'an Bapak Ibu. Kemudian cobaan dalam jiwa. Nah, jiwanya selalu dicoba naik turun gitu kan. Kemudian buah-buahan dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kuncinya cuma satu, sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan lafal Alhamdulillah. Mereka itulah yang mendapat solawat atau rahmat dari Tuhan mereka, dari Allah. Dan merekalah orang-orang yang mendapat. Jadi ada, kalau kita menafsirkan Al-Quran bahwa sejatinya semua yang ada, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah tertulis rapi di dalam Al-Quran. Dan bagaimana nanti harus disikapi, seperti apa. Nah ini ternyata kuncinya cuma satu, sabar. Sabar itu, sabar itu mungkin sepele ya, tapi ternyata kan sabar itu pahalanya apa Bapak Ibu? Surga. Sabar, iya surga. Apakah surga itu bisa didapatkan dengan kita santai-santai? Enggak kan? Surga itu kalau ibarat kata surga itu bisa kita dapatkan dengan bersusah payah. Tidak bisa kita dapatkan dengan hanya perjuangan yang sepele. Surga itu penuh dengan perjuangan, Bapak Ibu. Jadi sabar itu pasti tidak mudah. Sabar, kata sabar, prakteknya juga tidak ringan seperti itu. Karena pahalanya besar, karena pahalanya surga. Jadi musibah itu kita sekarang bagaimana menyikapi musibah gitu kan? Musibah itu kita sikapi dengan netral. Di mana musibah itu harus kita respon dengan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Makanya kan kalau bulan rezeki, apa kabar Anda hari ini? Luar biasa, dahsyat. Ya sesuatu yang dahsyat. Respon kita juga harus luar biasa. Jika responnya sabar dan sadar, gitu kan? Sadar artinya memang ini dari Allah, maka kita insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Akan mendapatkan arah. Kita kacamata kita udah kacamata solusi.
Kemudian insya Allah akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi kalau kebetulan saya kan profesi saya sehari-hari Bapak Ibu, saya sebagai seorang pengajar ya. Jadi sejak saya kenal magnet rezeki itu, mindset rezeki saya itu sudah berubah. Rezeki saya itu bukan hanya dari gaji yang saya dapatkan setiap bulan, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai em, umatnya Allah, umatnya Nabi, dan kita beriman kepada Al-Quran, jadi di situ ada ayat bahwa rezeki itu datang dari arah yang tidak terduga-duga. At-Tolak ayat 4 sampai 6. Ketika kita mengimani ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi rezekinya Allah itu datang bukan dari satu pintu, tetapi dari arah yang tidak terduga-duga. Kalau saya hanya mengharapkan rezeki saya hanya berasal dari gaji, itu berarti saya tidak mengimani ayat yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi sejak sejak saya mengamalkan ilmu magnet rezeki, bahwa memang rezeki itu berasal dari sesuatu yang di luar dari dugaan saya. Jadi Masya Allah sekali. Ya, ya sejatinya rezekinya manusia itu seperti itu. Seperti air bah yang turun dari atas ke bawah, yang bukan hanya menetes gitu kan, tapi grojok kalau kalau dalam bahasa magnet rezeki seperti itu. Jadi saya kembali lagi ke makna sabar tadi ya. Jadi banyak orang bilang sabar, tapi hatinya itu masih di mulut, di ucapan dia bisa mengatakan, iya aku tuh sabar kok, iya ya aku tuh sabar, iya bu, ayah itu sabar. Tapi hatinya sebenarnya menolak. Ada juga yang hatinya itu masih kecewa. Kemudian ada hatinya yang masih mempertanyakan, kenapa tuh kok aku yang diuji lagi gitu. Kemudian masih ada yang mencari kambing hitam. Loh, kan yang menyebabkan masalah ini kan sebenarnya bukan aku gitu. Ada masih banyak yang melakukan seperti itu. Artinya sabar itu belum dia praktekkan, tetapi hanya sekedar di lisan. Padahal jiwanya itu belum tenang. Jadi makanya kenapa di awal tadi saya sampaikan, apa sih yang kita kejar gitu kan selama ini? Cuman satu, hidupnya tenang. Tenang dalam perspektifnya Allah, bukan tenang dalam perspektifnya manusia. Gitu. Jadi sabar itu nilainya tinggi. Jadi sabar tadi itu udah levelnya udah kata-kata udah energi ridho gitu. Jadi udah nggak marah, udah nggak protes gitu. Dalam dirinya itu udah ada nggak ada pemberontakan lagi gitu kan. Udah nggak nanyain lagi kok aku tuh ya Allah kenapa nggak dia, kenapa nggak mereka gitu. Jadi dia udah self talk, aku menerima ini sebagai bagian dari desain ilahi. Dan aku percaya Allah sedang membersihkan jalan rezekiku. Itu hikmah dari kata-kata sabar dan sadar. Seperti itu. Nah, kemudian prakteknya apa nih gitu kan? Kalau kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang mengalami atau sedang menerima sesuatu yang tidak mengenakan tadinya. Jadi prakteknya langkahnya satu. Saat ada sesuatu yang tidak mengenakan itu terjadi, coba berdiam diri, tarik nafas dalam-dalam dan ucapkan lafal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bukan innalillahi dalam energi yang rendah ya, tapi energinya energi menerima. Ya Allah, aku terima ya Allah. Aku percaya dan aku siap dengan semua skenario yang Engkau berikan dalam kehidupanku. Kemudian langkah yang ketiga, kacamata kita udah bukan kacamata menyalahkan lagi gitu kan. Bukan mengkambing hitamkan keadaan. Tapi fokus kita fokus pada solusi. Bukan seberapa dalam jiwa kita itu udah terluka. Gitu. Jadi
kalau kita dalam tanda kutip, kalau bahasa Jawanya, kalau di Pekalongan apakah juga ada grantes ya? Kata-kata grantes gitu. Kalau di Klaten ada nih Bapak Ibu. Jadi jiwanya udah bukan dalam bahasa grantes ya, tapi udah fokusnya udah pada solusi nih, udah pada menerima. Jadi fokus kita gimana caranya supaya Allah itu bisa ridho ya. Kalau keadaan kayak gini gimana gitu. Jadi pada waktu itu saya punya cerita nih dalam kehidupan pribadi saya dengan suami saya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyebutnya itu masa jahiliyah, pada masa jahiliyah kami gitu kan. Pada waktu itu ketika ada sesuatu yang tidak sefrekuensi di antara kami, yang ada itu seperti perang dunia ketiga gitu. Di kamar, kemudian suami gedor-gedor pintu sampai engsel pintu rumah itu ganti semua. Itu zaman jahiliyahnya kami. Jadi yang kita pikirkan pada waktu itu gimana caranya ego kita itu menang satu sama seperti itu. Akhirnya solusi nggak pernah hadir. Bahkan pada waktu itu saya sampai ada kata menyerah gitu. Dalam rumah tangga kami itu sampai saya itu pernah dalam pikiran saya itu udahlah saya menyerah aja. Saya berpisah aja seperti itu. Saya pernah mengucapkan seperti itu di depan suami saya, Bapak Ibu. Itu sampai nggak ada solusi lagi gitu. Jadi solusi itu ibaratnya udah tertutup, kayak kaca itu udah buram gitu. Nggak, kaca itu kalau kita bercermin itu udah nggak bisa dipakai untuk bercermin lagi karena fokus kita itu pada pemenangan ego masing-masing. Nah, itu masa jahiliyah sebelum saya kenal magnet rezeki dan alhamdulillah 2017 akhir skenario kan kami berdua itu bisa hijrah secara total, kami berdua bisa mempraktekkan magnet rezeki ini. Jadi ilmu ini ya fokusnya sekarang pada solusi. Gimana caranya Allah itu ridho dan Allah hadir dalam rumah tangga kami. Seperti itu. Jadi bergerak dalam energi percaya. Jadi itu akan pasti nanti akan menggantikan luka. Jadi percaya aja bahwa tujuan kita hidup ini bukan hanya untuk kesenangan kita semata, tetapi ada yang lebih indah dari itu. Apa? Ridhonya Allah. Jadi kemudian saya membuat kata-kata nih, sabar itu bukan menahan, tetapi sabar itu akan membuka. Sabar itu bukan berarti kita tidak merasakan sakit. Ya kita jiwa ya, kita manusia biasa. Ada kalanya apakah kalau misalnya kita didolimi orang kita juga merasa sakit sama Bapak Ibu saya juga masih merasakan sakit gitu kan jiwa saya masih merasakan rasa apa ya ya biasalah kita jiwa kita itu kan mudah untuk dipengaruhi segala macam tapi kembali lagi tujuan kita untuk ridhonya Allah jadi sabar aja sabar bukan berarti kita tidak sakit, lumrah dan manusiawi, tapi sabar berarti kita tidak membiarkan rasa sakit yang kita rasakan itu menutup pintu langit. Kalau pintu langit itu sudah terketuk, insya Allah solusi itu akan selalu hadir. Seperti itu. Dan ini saya berikan quote aktivasi harian ya Bapak Ibu ya yang bisa kita monggo aja kalau berkenan. Jadi aktivasi harian kita yang bisa kita afirmasikan ke dalam diri kita bahwa hari ini aku izinkan diriku untuk melihat setiap musibah sebagai hadiah yang tertunda. Aku izinkan rezeki masuk dari arah yang tidak terduga. Siap menerima cinta dan kejutan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsiron atas waktu yang diberikan. Selebihnya saya gunakan aja nggih waktunya untuk berdiskusi, untuk sharing satu sama lain. Monggo kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan, insya Allah dengan legowo saya yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, mohon izin saya belajar lagi. Monggo waktunya saya balikan kepada Terima Bunda kasih, Eva. jazakallah khair, Bunda. Masya Amin, Allah. Pak Yaki. Malam ini pecah rekor, Bunda. Biasanya peserta itu, partisipan itu paling
paling maksimal di kajian mingguan itu 35. Tapi hari ini tadi saya sudah melihatnya sampai 54. Masya Masya Allah. Allah. Oh, mohon izin ya link Zoom-nya Yang tadi. berkah bagi kami semua, Bunda. Amin. Masya Allah. Jadi tadi Dan saya semangatnya itu loh. saya sharekan ke teman-teman di Purwokerto Raya juga gitu. Nje, Jadi nje. siapapun deh, monggo aja kalau yang berkenan untuk bergabung monggo aja. Jadi tadi sengaja saya sharekan juga ke grup-grup yang Masya lain. Allah. Jazakillah khair, Amin, Mbak. Bunda. Banyak Yakin. yang bergabung dan ikut kajian pada malam hari ini. Dan ini harapannya tidak hanya terhenti sampai sini aja, Bunda. Semoga besok-besok setiap malam, kita rencananya setiap yang sudah berjalan hampir setiap malam Sabtu, itu ada kajian mingguan. Semoga aja nanti lebih banyak, lebih banyak Amin, lagi. amin, amin, amin. Inilah wasilah menuju 2 juta pengamal, pengamal ilmu magnet rezeki bisa terwujud. Amin, ya Allah. Amin, amin, Baik, amin. Khair Bunda, Masya Allah materinya keren banget. Hmm. Intinya ketika ada musibah itu apa ya, kita menjaga pikiran kita bahwa itu adalah hadiah terbaik gitu ya Bun. Dan kita tuh harus Iya, ridho dari setiap kejadian dan harus berlapang dada. Nah ini yang belum iya, mudah. Yang belum iya, mudah, Masya benar. Allah. Dan kita itu kadang kan selalu yang terfikirkan itu bukan hal-hal positifnya. Bukan pesan cinta apa sih yang saya dapat dari musibah ini, kayak gitu. Tetapi kan biasanya, kok nyong sih, kayak gitu ya. Mungkin bahasa Iya, Pekalongan, iya. "Nyong sih, Jadi kok saya sih, eh gitu kan ya." yang paling Jadi kan, yang sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan saya untuk ridho itu mm, ketika almarhum ibu saya waktu itu mm, didiagnosis menderita kanker. Itu mm, bagi saya praktek yang benar-benar praktek di mana saya harus ya itu tadi itu tadi yang saya kejar. mm, mm. Jadi ya ada waktunya saya nangis juga saya nangis karena saya juga manusia ya Bun ya. Saya Iya, manusia biasa juga mm, ya. iya, Jadi saya cuma berdiskusi dengan kakak saya pada waktu itu. Yang kita kejar itu satu. mm, Hidup ini tuh gimana Allah itu ridho gitu kan. Ya sekarang kita siapkan kondisinya, kita juga bersiap kan kita juga nggak tahu pada waktu itu kita berdiskusi dengan kakak saya karena yang mengurusi almarhum ibu itu saya dengan kakak saya. mm, Belum tentu kita yang sehat aja diberikan umur yang panjang. Belum tentu juga siapa tahu kita duluan yang dipanggil sebelum almarhum pada waktu itu seperti itu. Iya iya benar ya gitu. Jadi ya memang kondisinya sampai sedahsyat itu pun harus ridho gitu kan harus ridho betul, ya betul, ya betul. ya inilah skenario-nya Allah. Itu tuh juga kita ibaratnya harus membuka jiwa kita Harus untuk memaksa diri menerimanya gitu dengan ya, Bun ya. lapang. Betul, dari lapang, jadi jiwanya udah bukan kok aku sih, kok aku, kenapa aku gitu, kenapa ibuku yang ini nggak boleh kayak gitu, nggak Dan boleh. saya ingat kalau nggak salah waktu itu Bunda sedang menjadi mentor saya waktu itu camp online Magnet Rezeki bulan puasa Iya, ya Bun. Nah, waktu itu iya, Bunda menjadi iya, mentor saya, bener ketua Bun, kelas saya waktu itu. Waktu itu iya, ketika iya, iya, ibundanya Bunda meninggal, itu saya ingat betul. Waktu itu masih kondisi kita itu belajar di camp online Magnet iya, Rezeki. Betul, betul, betul. Masya Allah. Pada iya, saat itu iya, Bunda iya, Nasrullah juga bener, menyampaikan ikut berduka cita. Begitu ya Bun, doa terbaik untuk ibu iya, Bunda. Kayak iya, gitu. Jadi saya iya, sangat termemori kurang lebih 2-3 tahun yang lalu mungkin Kak ya. betul sekali Bunda, 2 tahun lalu. leres, nggih. Mm, mm, Jadi ya betul. memang kondisinya ya bukan bukan terus akhirnya energinya menjadi energi yang bubur gitu enggak. Ya kita gimana Mm, caranya mengkristalisasi diri kan. Ya kita di tempat kita udah dapet ilmunya. Tinggal mm, pertanyaannya, siap nggak praktek gitu. Udah gitu betul. aja. Bahkan kemarin di Tanah Suci itu, Bun, Masya Allah banget. Pengalaman Armusna itu, ya Allah Mm, puncak haji kemarin ya Robi seandainya saya nggak dapat ilmu magnet rezeki ini ya Allah nggak mm, tahu lah. Pokoknya energi itu kondisinya capek kondisinya nggak tidur gitu kan kemarin kan ada kejadian tuh posisinya kita di Musdalifah kemudian kita akan bergerak ke Mina gitu kan kondisinya itu di situ tuh chaos mm, bahkan antar sesama jamaah Indonesia itu yang tidak sabar gitu kan mm, itu saling mengumpat
kemudian ada yang berkelahi, padahal di situ kan larangan ihram itu belum gugur gitu kan. Mm-mm. Dan itu puncaknya hajinya. Bisa dikatakan sebagai haji yang mabrur itu dikatakan indikatornya dari situ. Mm-mm. Masya Ya Allah. Allah ya Robbi saya melihatnya ya Robbi ya Allah ya Allah. Cuman fokusnya cuman satu aja pada waktu itu. Ridho aja dengan keadaan. Peace-nya nggak datang-datang. Jadinya ya kita terima aja. Akhirnya jalan kaki, Bu. Mm-mm. Masya Allah. Jadi itu Berarti benar kan yang ada di berita kalau jamaah Indonesia jalan kaki dari Musdalifah ke Mina itu benar dan saya betul. mengalaminya. Bagian dari itu ya Bun ya. Iya, leres. Betul, Betul Masya Allah. sekali. Berarti kemarin hujannya banyak banget mulai dari kejadian ini, mulai dari cateringnya nggak datang. Belum lagi ketika pulang Iya, informasinya kemarin pesawatnya Bunda itu sampai singgah di India terlebih dahulu. India. Ya, Betul, Bun. oh, Masya Betul. Allah. Jadi ya rindu aja, rindu aja. Ya meskipun rasa rindu ini ke anak-anak udah nggak tertahan, tapi kalau udah skenario-nya Allah yang terbaik begitu ya mau bagaimana lagi? Masya Allah. Tentunya ini nggak mudah Bunda. Ujian kecil aja kita itu, Masya Allah. Aduh, level apa ini? Ini loh apa garis kebenarannya tinggi, belum lagi merasa ya itu tadi rasa protes, ya Allah kenapa sih Iya, harus gue dan seterusnya, kenapa sih harus begini dan seterusnya, tapi ini Bunda benar-benar bisa menahan itu semua, bisa menerima dengan lapang dada dan akhirnya sekarang itu berbuah manis, buah indah, Masya Allah. Ini bagi saya ya Allah seketika saya sadar di akhirnya ya Allah ilmu saya itu catak banget ternyata akhirnya Bun ketika sama belajar Bun begini masih merasa oh belajar terus saya juga Bun. Jadi kan kita iya karena iya nggak pernah habis kan kita itu sampai nanti di mm-mm, akhir hayat tuh nggak akan habis kayak gini tuh nggak akan pernah selesai gitu. Ya kembali lagi ya, tujuan kita itu cuma satu kok. Hidup di dunia ini tujuannya satu. Gimana caranya Allah itu ridho dengan kehidupan kita. mm, 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 mm. Dan ini tentunya ujian ini bukan lagi yang pertama Bunda ya. Dulu Bunda pernah kena yang travel ya Bun, seingat saya ya. Sehingga Bunda dapat Ah, gaji kan 250 titik juta. balik, iya, Tuh. titik balik kehidupan saya berubah itu dari situ, Bu. Jadi pada waktu Mm, itu gini, ada perdebatan dengan suami saya. Saya itu 1 tahun sebelum info travel ini terbuka di media sosial, hidup saya itu nggak tenang. Saya sering nangis mm, ketika saya ngomong sama suami saya cuma jawabnya gini, kan bukan Bunda yang salah gitu kan. Kan kita juga nggak ngambil sepeser pun uang dari jamaah. Gitu. Suami mm, saya selalu mengatakan kita garis kebenarannya tinggi dan kita belum kenal mm, makna rezeki nih. Kita belum kenal makna rezeki gitu kan. Terus akhirnya Allah pertemukan saya dengan ilmu magnet rezeki ini di camp pada waktu itu saya praktek Garpu Tala waktu ayat yang pertama kali terbuka pada waktu diskusi gitu kan ayatnya itu keren banget Bun yang keluar itu ayatnya bertanggung jawablah kamu gitu kan Masya ya Allah. Solusi tetapi solusi yang tidak mudah sama sekali karena iya Bunda harus menanggung iya biaya yang begitu banyak bener mengembalikan pada para jamaah iya gitu kan Bun ya. betul. Dan di kondisi Kalimatnya cuman eh, itu. mm, Bertanggung jawablah kamu. Kalau enggak siksa neraka. Itu ada, Bu. Saya masih ingat banget itu. Ya Allah, saya nangis. langsung jelek gitu ya Bun. Masya Langsung jelek Allah. banget. Makanya Ustadz Nas tuh salah satu yang diingat sama Ustadz Nas tuh sampai sekarang tuh kalau ketemu saya. Iyalah, ente dulu waktu cerita sama Ane sampai nangis-nangis gak bisa ngomong. Ya gimana coba Tat? Ayatnya bertanggung jawablah kamu gitu kan. Iya memang disuruh bertanggung jawab gitu kan. Terus akhirnya saya diskusi dengan Ustadz dan memang pada waktu itu saya intens sih Bun. Mulai sejak itu saya intens. Saya laporkan semuanya ke beliau satu persatu. Jadi memang Ustadz Nas mengatakan memberikan petunjuk bertanggung jawablah itu gini Mbak maksudnya. Mbak Kiki datengin tuh satu persatu gitu kan. Meskipun ada yang nggak saya kenal ketat, iya datengin aja semuanya. Iya Bun, jadi ada calon jamaah itu yang nggak saya kenal karena dibawa oleh teman saya. Tetap saya harus datengin satu persatu tuh, one by one dari rumah ke rumah. Terus saya harus ngomongin apa, Tat? Ya, omongkan aja, berikan penjelasan semuanya bahwa ini sudah yang terjadi, yang terbaik menurut Allah, ini skenario-nya Allah seperti ini, ridho enggak Bapak Ibu dengan kejadian ini, sampai mereka mengucapkan kata-kata ridho. Kalau udah mereka mengutarakan kata ridho, berarti udah selesai gitu. Kalau mereka nggak ridho, beli keridhoan mereka gitu.
Jadi diminta untuk membeli keridhoannya, Bunda. Mm-mm. Jadi ridhonya Allah itu salah satunya dari keridhoan orang Oh, terhadap kita, gitu. Jadi lewat perantara salah satunya gitu. Jadi dari sini saya juga belajar bahwa ketika ada orang yang tidak senang dengan kita, berarti kita yang harus kita selesaikan gimana caranya kita tadi memaafkan tadi mm-mm. gitu. Kalau kita misalnya garis kebenarannya masih levelnya tinggi, coba deh sambung dengan sholat hajat. Kalau Mhm. kalau belum belum nyambung lagi, coba deh dengan garpu tala. Saya pernah mencobanya dan itu berhasil, Bunda. Nggak Mhm. berapa lama orang ini tiba-tiba langsung WA saya, Mhm. langsung damai lagi kayak gitu. Masya Jadi Allah. apa ya, kita itu kalau di Magnet Rezeki itu kita diajari cara cara menghubungkan dari level energi Mhm. gitu. Ya, gitu. Betul, betul. Gitu. Ini keren banget ya Bunda ya. Dan Iya, akhirnya alhamdulillah. solusi ketika mereka para konsumennya Bunda itu ridho, apa, lilo gitu ya Bunda ya. Iya, Ridho menerima Lilo. ya. Itu akhirnya tersentuh sholat taubat dengan garpu tala itu tadi ya Bunda ya. Iya, Masya jadi Allah. Dan, yang saya lakukan sebelum saya keluar dari rumah, Bun, setiap saya mau menemui calon jamaah tadi satu persatu, saya sholat hajat dan saya selalu wiridkan ayat Garputala tadi. Saya sholat hajat, ya Allah mudahkan, lancarkan lisanku untuk meminta ridho kepada si A, si B, si C itu saya sebutkan. Kemudian saya wiridkan terus itu ayat Garputalanya, saya datangin satu persatu sampai selesai. Alhamdulillah, selesai dalam waktu sekitar 2 pekan sepertinya. Masya Allah. Jadi garpu tala jadi solusi ya Bun ya. Nah ini keren nih buat para Iya, Bapak Ibu semua, khususnya Pekalongan Raya. Ini besok usahakan mungkin yang sering ikut seminar, ada baiknya naik level menjadi training hybrid magnet rezeki. Sehingga ketika ada persoalan itu bisa langsung bertanya pada Al-Quran solusinya. Begitu Bunda ya. Ini benar-benar betul, kuat. Dan ini jurus yang memang sangat ampuh ya Bun, yang menjadi jurus betul. andalan. Iya, Yang benar-benar ketika kita itu buntu, kita itu suntuk, kita apa kita bertanya amal Al-Quran dan kita mendapatkan solusinya. Masya Allah, keren. Ini Bunda kejadian yang travel itu tahun berapa itu Bun? saya itu kan direncanakan berangkat tuh 2016 ya Bun ya. Jadi sejak 2014 itu kita udah collect uang untuk DP. Sampai Mm-mm. pelunasan itu udah semuanya. Satu orang itu sekitar 16,5 juta kalau nggak salah. Dan itu ada Mm-mm. 30-an jamaah. 35 jamaah. Hingga waktu itu sampai 500-an juta begitu ya Bun ya. Iya, Ya, betul. dahsyat. Dan akhirnya berbuah manis karena mendapatkan ridho dari mereka semua, dimaafkan akhirnya dapat keajaiban 250 juta. Begitukah? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, dahsyat keren. Ini cerita yang sangat menginspirasi. Kenapa keajaiban itu terjadi? Tentunya dengan adanya ilmu magnet rezeki. Jadi untuk Bapak Ibu semua nih, kebetulan eh, seminar hybrid magnet rezeki tiap bulan diadakan. Pak Pak Isra mungkin bisa mulai tayang untuk itu Pak, flyernya Pak. Ya, Bunda, kita biasanya sampai jam 9 malam saja, akan tetapi ini kalau misalnya Bapak, Ibu semua ada yang mau bertanya, boleh silakan dibuka mic-nya. Silakan bertanya, Boleh. mumpung di sini ada Bunda Kiki. Beliau ini sudah senior, beliau ini sudah trainer internasional lah Bunda ya. Dan Enggak. beliau ini adalah istri dari Bapak Ketua wilayah Korwil wilayah Jogja, Solo, Klaten, Josokla. Jogja, Solo, Klaten ya, Bun? Iya, betul sekali, Bunda. Ya, dan jadi kesempatan ini tuh sangat langka sekali. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan, silakan buka mic-nya atau mungkin silakan boleh di chat. Tapi alangkah baiknya ini bisa langsung bertanya ini. Ya, boleh silakan. Adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita isi dengan informasi seminar hybrid magnet rezeki untuk bulan Agustus. Ya, silakan Ada yang mau yang bertanya. bertanya, Ya, ada yang silakan ragu. Pak. Oh, Kang Triji ini ya dari Bandung nih. Kang Triji Soreang nih Masya kita satu nih, Allah, Bunda. dari Bandung. Selamat malam, Iya. Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mendengar kisah, baru tahu kisahnya sangat luar biasa.
menjadi sebuah inspirasi. Dan materinya saya baru masuk sih, jadi belum tahu dari awal ya, tapi begitu mendengar ceritanya sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Jadi semangat belajar lagi ilmu MR-nya ke Alhamdulillah. Mbak 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 Kiki ya. Iya, iya Iya. Bapak. Iya iya, salam kenal dari Bandung. Iya Bapak, salam Saya dikenalin kenal. sama Mas Isro untuk belajar di sini gitu. Cuma bukan cuma ya. Awal mulanya ini maaf, awal mula kan segala sesuatu juga semua atas izin Allah gitu ya. Betul. Atas izin Allah semua. Nih yang saya pengen tanyakan ke Mbak yang sangat luar biasa ini yaitu langkah apa awal sebelum mengenal magnet rezeki sehingga bisa nyemplung ke magnet rezeki itu seperti apa gitu Mbak? Iya, baik. Gitu. Awal mulanya kan Mbak nggak ngerti nih, terus Mbak mengalami ada orang yang tidak amanah gitu, sampai terseret ke titik-titik terendahnya gitu. Rasanya ke Terus jalan yang benar. nggak mungkin kan langsung, oh magnet rezeki, nggak mungkin. Itu awal mulanya seperti apa gitu. Iya, Pak. Iya. Iya. Gitu. Kalau Pertanyaannya amalannya bagus. sudah keren luar biasa, kalau untuk amalannya lah jadi masih belajar gitu. Salam kenal dari Bandung, Mbak ya. Iya, salam kenal Bapak. Ini pertanyaannya bagus banget. Langsung saya jawab ya Bunda ya. Ya. Iya, baik. Jadi sebelum saya itu begitu cinta ya dengan ilmu magnet rezeki ini. Sebenarnya saya itu orangnya suka mengikuti seminar-seminar self development gitu. Jadi bukan hanya magnet rezeki aja. Mungkin ada Bapak Ibu ya kenal lah dengan ilmu-ilmu yang lain, self development yang lain, bahkan sampai beberapa hari saya ikuti itu saya jabanin Bapak Ibu. Dan itu sebelum saya kenal magnet rezeki. Dan saya juga masih dengan persoalan yang sama. Cuman hati saya itu nggak klik gitu loh dengan ilmu-ilmu tadi gitu. Bahkan biaya yang saya keluarkan itu juga lebih tidak murah jika dibandingkan saya mengikuti camp online-nya Magnet Rezeki. Jadi saya boleh bilang bahwa investasi yang Bapak Ibu akan untuk Magnet Rezeki itu kalau dibandingkan dengan training atau seminar self development yang lain itu nggak ada apa-apanya. Benefit yang diberikan dan apa ya, hasil yang kita terapkan, yang kita alami itu bahkan melebihi dari investasi yang kita keluarkan untuk magnet rezeki ini gitu. Jadi sebelum saya belum klik nih dengan training-training yang lain, tapi begitu saya pada waktu itu mengikuti seminar one day training Ustadz Nasrullah. Jadi Ustadz Nas itu bikin acara one day training seminar magnet rezeki itu cuma 3 jam. Satu hari itu cuma sesinya 3 jam itu di Jogja. Pada waktu itu saya datang dengan kedua orang tua saya. Saya mengatakan, ini training apa sih? Kok orang mengatakan ada keajaiban-keajaiban? Emang ada ya? Jujur Bunda, pada waktu itu saya orang newbie ya di magnet rezeki. Yeah. Saya dengerin kesaksian yang ngomongin keajaiban itu dalam tanda tanya sendiri. Keajaiban itu emang ada ya? Itu kan menurut versi saya itu kan hanya dalam Al-Quran aja gitu kan. Kok bisa ya dapat omset yang punya usaha itu omsetnya banyak, bisa buka cabang dan lain sebagainya, bisa naik apa namanya jabatan dan lain sebagainya. Bagi saya pada waktu itu orang awam tuh dalam pikiran saya kok bisa kayak gitu? Gimana caranya gitu kan? Jadi mulai muncul rasa penasaran dulu. Gitu. Jadi Bapak yang dari Bandung ini tadi itu udah pas nih, udah muncul rasa penasaran. Gimana sih kok bisa gitu kan? Nah, setelah itu saya ikuti terus, saya kejar terus Bun. Jadi ilmu itu memang harus dikejar gitu kan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Kalau dipikir kayak gitu kan. Saya ngejar terus itu ilmu. Terus akhirnya ada seminar lagi, saya ikut lagi. Saya gimana caranya setiap kali seminar saya duduk paling depan gitu kan. Saya duduk paling depan, gimana caranya saya bisa apa namanya ngobrol langsung dengan ustadz. Nah, segala macamnya. Kemudian ada camp. Nah, kebetulan waktu itu saya mempunyai
Nge-freeze. Wah, sinyalnya keren ini Bunda. Ya, sepertinya masih nge-freeze ini ya. Sementara sinyalnya kurang bagus di Bunda Kiki. Terpentalkah Pak Isra? Oh enggak, Bunda Oh enggak, hadir? alhamdulillah Ya, aman. ya, Alhamdulillah aman. Saya ya. lanjutkan ya Bun ya. Jadi Ya. setelah dari seminar itu saya udah memantapkan diri Bapak. Jadi menjawab pertanyaan tadi, saya udah yakin nih bahwa ini memang jawaban dari doa saya, apa yang harus saya lakukan terhadap persoalan saya. Jadi ketika saya akhirnya menjiwai ilmu magnet rezeki ini, ya udah saya lakukan, nggak usah ada kata tapi Pak. Jadi yakin aja, udah nggak usah pakai kata tapi. Kalau misalnya nih buang perisai rezeki gitu kan, lepaskan perisai rezeki, udah lakukan aja, nggak usah kata tapi gitu. Kata tapi itu udah nggak ada lagi. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, udah nggak usah pakai kata tapi, dramatisir, itu udah nggak ada gitu. Hmm. Dulu dulu saya juga orangnya Bisa jadi perisai jahiliyah. ya Bun ya. Iya, Tapi iya. bisa jadi perisai juga ya. Jadi harus dihindari Ah, gitu ya Bun. iya, banyak Bun. Jadi yang kita bereskan tuh satu persatu kan banyak nih. Jadi ya ya kita kita ibaratnya puzzle gitu kan, menyusun puzzle tuh dari bener-bener disusun satu persatu, diberesin gitu kan, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Nah, kalau bagi saya nih kunci sebagai seorang perempuan yang mempunyai suami, sekarang kunci saya cuma satu, Bunda. Kunci surga saya itu ada di keridhaan suami saya. Ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya, yang saya cari itu pasti suami saya dulu. Hmm. Gitu. Yang saya tanyakan itu keridhaannya suami saya. Abi ridho ke Bunda berapa persen gitu. Abi ridho nggak sama Bunda? Abi ridho nggak? Pokoknya saya tanya apapun itu ketika saya mempunyai suatu tantangan dalam kehidupan, itu pasti saya tanya suami saya. Ketika suami saya mengatakan iya, Abi ridho. Tapi kalau misalnya suami saya mengatakan Bunda baiknya di rumah gitu, ya udah saya di rumah, seperti itu. Wah, Begitu dahsyat Bunda. ya ceritanya. Baik. Bunda tadi Bunda Lailatul Magelang mau bertanyakah Bunda? Boleh dibuka Ya, kameranya Bunda? iya. Boleh dibuka kameranya Bunda. Baik, Terima kasih silakan jadi Bunda. inspirasi. Iya, Semakin sami-sami menambah Bapak. wawasan, semakin nambah saya bergairah untuk belajar lagi ilmu magnet rezeki. Alhamdulillah. Iya, Terima kasih. monggo. Iya, Nuhun sami-sami Kang. Bapak. Yuk Nun. Bunda Lailatul, boleh. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kumpul lagi sama komunitas Iya, biasa. Rasanya udah senang banget di hati walaupun kadang ikut Zoom itu di sela-sela waktu tadi ini pun masih sambil dengan aktivitas tapi ini udah selesai. Ini pun masih ada rasa di hati yang belum apa ya. Mau tanya sih sebenarnya aku sikapnya harus seperti apa. Jadi sekitar tahun 2021 itu kami jual kendaraan itu kepada teman kami sendiri, gitu kan. Tapi kenyataan kita dibohongi, gak dibayar semuanya, hanya sedikit yang dibayar. Itu waktu itu kita belum mengenal magnet rezeki sehingga ya apa ya, ya biasa marah, mengumpat dan seterusnya. Itu kita, ya Allah, kenapa ya sahabat sendiri tega menipu seperti itu. Tapi pada Baik. tahun ini saya ikut magnet rezeki baru dari Januari kemarin 2025. Alhamdulillah luar biasa perubahan yang ada di hati, ketenangan, keikhlasan menerimanya tuh luar biasa. Sehingga setelah kita mengenal magnet rezeki itu kan itu kita harus buang perisai kan, sehingga kita mencoba seperti yang dikatakan Ustadz Nasrullah, semua yang bermasalah dengan kita kita catat, kita sholatin taubat semua. iya. Kemudian kita
apa namanya minta maaf gitu. Kita sudah seperti itu udah sama suami kita ikhlaskan yuk yang pernah dia lakukan untuk kita seperti itu. Akhirnya kita hubungi ya kan beliaunya untuk maaf ya kemarin kita sudah seperti ini gitu kan. Di hati itu masih gini. Sebenarnya kita uang yang belum dibayarkan itu kan yang masih ada di sana. Itu kita secara kalau ikhlaskan ikhlaskan apa ya? Kalau dia nggak mengembalikan ya sudahlah kita ikhlas. Tapi kalau dianya mau mengembalikan kita terima. Itu apakah seperti itu atau kita apa ya ngomong sama beliaunya, Mas aku ikhlaskan gitu misalnya. Itu sebenarnya seperti apa ya? Kadang ya sedikit masih ngarep Baik. sih gitu Iya, kan. Oke, paham. Oke, ya, saya ya, bisa bisa langsung jawab ya, Bun. Iya, Ya. saya bisa menangkapnya Bunda. Dan ini pun juga kejadian juga saya alami dengan suami saya Bun. Jadi relate banget ya. Jadi eh, nilainya juga fantastis pada waktu itu yang kami berdua alami itu senilai 1 unit mobil pada waktu itu. Dan ya ya kembali lagi ya. Jadi memang begini. Yang pertama kan pasti Bunda udah melaksanakan ini ya, sholat apa namanya, rilis ya, sholat pelepasan ya. Obat. Sholat pelepasan itu ya sholat taubat. Itu kalau misalnya masih mengganjal, Bunda ulangin terus setiap hari. Kalau bisa di sepertiga malam. Kemudian yang kedua, kalau Bunda masih level galaunya itu masih tinggi terhadap persoalan ini, coba deh garpu tala gitu. Nanti hasil garpu talanya kalau misalnya belum paham, silahkan hubungin ke CTMR atau trainer Bunda yang paling dekat dengan Bunda. Monggo aja, siapa aja sama aja gitu. Kemudian nanti hasil dari garpu tala itu Bunda baca berulang-ulang, dan yakin aja akan ada solusinya. Kemudian yang ketiga, ini kan berkaitan dengan utang piutang ya gitu kan. Jadi kalau kita belum mengikrarkan kata ikhlas gitu kan, yang bersangkutan itu masih ada kewajiban untuk membayar kepada kita gitu. Jadi pada waktu itu saya mengatakan pada suami saya bahwa saya masih menunggu itikat baik dari yang membawa uang dari investasi yang kami lakukan seperti itu. Bahkan sampai sekarang, ini tujuannya untuk apa? Kami ingin memberikan apa ya, ibaratnya supaya yang bersangkutan itu mempunyai tanggung jawab gitu. Untuk harapannya Bunda, saya sudah nggak berharap 100%, bahkan 10% pun enggak gitu. Jadi tetap tanggung jawab ini masih saya gantungkan kepada kepada mereka gitu kan. Bahkan pada waktu itu sebelum saya kenal magnet rezeki, saya udah dalam tahapan karena kami juga ada relasi yang bekerja di dalam kepolisian gitu kan. Kita udah sampai bilang sama sama teman kami, udah penjarain aja deh tuh orang gitu kan. Udah sampai kata-kata kalimat itu, tapi teman saya ini udah ngasih tahu, kalian tuh masih muda loh, jenjang kalian tuh masih panjang gitu. Yakin kalian tuh mau memperkarakan orang gitu. Terus akhirnya belum kita iya kan, kita lanjutkan prosesnya. Ya, kita kenal dengan magnet rezeki ini. Jadi alhamdulillahnya Allah ganti berlipat ganda dari apa yang kita investasikan kepada orang tersebut, Bunda. Jadi harapan rezeki itu hanya boleh kepada Allah. Kembali lagi, kalau kita beriman kepada Allah, gitu kan, rezeki itu pasti datang dari arah yang tidak terduga. Pasti. Sunatullahnya itu berjalannya itu seperti itu. Datangnya itu kayak gitu. Kita nggak usah berpikir, lah nanti datangnya dari mana, Bu? Itu udah kuasanya Allah, Bunda. Nah, inilah ujian kita sebagai hambanya Allah. Apakah kita beriman ataukah tidak? Gitu. Bahkan sebagian besar nih member magnet rezeki, kembali lagi ya, kalau misalnya ada konsultasi pribadi kepada saya gitu, ya jawabannya itu cuma satu kok. Kita beriman nggak? Kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah yang beriman, ya jawabannya cuma satu. Harapannya hanya kepada Allah gitu. Jadi ngelepasinya energinya udah energi rilis, Bun. Udah nggak boleh genggam gini, nggak boleh.
Saya lihat Bunda masih genggam gini kan, gitu kan. Jadi pelan-pelan itu kalau bisa dilepas, udah dilepasin aja. Semuanya itu udah dilepasin aja. Semuanya dari Allah, datangnya juga karena Allah, yakin aja perginya juga karena Allah. Gitu. Baik, terima kasih Bunda. Sudah sangat jelas ya, Bun. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Ada Bunda Rahma. Boleh masuk, Bun? Kamera dan mic-nya sudah bisa dinyalakan ya? Baik. Silakan Bunda. Syukran. Manfaat, Masya Allah. Saya cuma ingin tanyakan simpel, bagaimana mengamalkan jurus Garputala. Kadang saya ingin mengamalkan, tetapi belum mudah, Bun. Saya belum mengerti apa yang saya dapatkan. Ya, mungkin karena cara saya yang belum benar atau bagaimana. Untuk itu mungkin bisa di-share ilmunya bagaimana mengamalkan ilmu Garputala ini, jurus Garputala. Terima kasih banyak sebelumnya, Bun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya Pak Waalaikumsalam. Fadli juga Bunda di chat kolom komentar. Beliau menanyakan cara Garputala dan mengamalkannya seperti itu. Mungkin sekalian dijawab ya, Bun. Oh baik, jadi saya jawab secara singkat dan jelas aja ya Bun ya karena waktunya juga. Jadi gini, Garputala itu dilakukan karena apa sih gitu kan? Garputala itu dilakukan karena satu Bapak Ibu, karena level jiwa kita tidak tenang gitu kan. Level jiwa tidak tenang ini artinya jiwa kita sedang bergetar nih, bergetar. Kemudian kita lakukan energinya energi yang ada di semesta ini saling terhubung satu sama lain. Al-Quran itu merupakan firman-Nya Allah. Kalau yang memegang, yang melakukan itu jiwanya sedang bergetar, bertemu dengan energi berlian. Nah, di sini energi berlian ini akan merasakan getaran yang kita rasakan. Makanya saya tidak pernah ini ya menyarankan kalau bisa Garputala itu dilakukan yang bersangkutan, benar-benar yang bersangkutan gitu kan. Karena getaran jiwanya pasti beda. Antara suami atau istri aja pasti getarannya beda. Kecuali kalau memang dalam kondisi darurat boleh diwakilkan oleh pasangan atau anaknya. Tapi yang dalam tanda kutip kalau bisa memiliki ikatan emosional yang sangat dekat gitu. Jadi ketika kita bergetar nih, kita memegang Al-Quran, Al-Quran itu energinya berlian, insya Allah Al-Quran ini akan menangkap energi getaran yang muncul dari dalam diri kita gitu. Kemudian yakini ayat yang kita buka pertama kali yang kita lihat itulah jawabannya. Jangan pernah melakukan Garputala kalau tingkat kepercayaannya kurang dari 100%. Jadi keakuratannya ayat Garputala itu hanya dengan tingkat kepercayaan 100% saja. Kalau 99,99% gimana Mbak? Jangan, nggak usah. Artinya Bapak Ibu masih ragu. Bapak Ibu masih mempertanyakan, bener nggak ya jawabannya? Atau jawabannya nanti kayak gini. Nggak boleh Bapak Ibu. Ketika kita sudah mempasrahkan jawaban itu kepada ayat Quran, ya udah, imani. Kembali lagi, kita beriman atau enggak? Begitu ayat yang terbuka, misalnya nih di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, kemudian ayat yang tengah di halaman kanan, atau di lembaran kiri, pojok kiri atas, pojok kiri bawah. Ambil ayat tersebut. Ayat itu ayat berapa dari surat apa. Dan kalau bisa Garputala itu dilakukan pada Al-Quran yang benar-benar tidak ada terjemahannya atau biasa disebut dengan mushaf. Jadi ya kalau bisa Al-Qurannya yang tidak ada terjemahannya. Jadi kita benar-benar ambil mushaf. Nah begitu terbuka langsung tunjuk ayatnya itu halaman kanan atau kiri, atas atau bawah, tengah atau samping, langsung tunjuk, ambil satu ayat tadi, kemudian cari terjemahannya di handphone atau di Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu.
Itu. Kemudian kalau seandainya mendapatkan ayat peringatan, kembali lagi ya, ketika itu ayat peringatan, berarti ada sesuatu dalam diri kita yang perlu untuk kita benahi. Berarti ada peringatan dari Allah. Kalau di situ ayatnya itu berupa petunjuk, lakukan. Lakukan tanpa tapi, Bapak Ibu. Kembali lagi ya, lakukan tanpa tapi. Udah lakuin aja. Misalnya disuruh sholat, sedekah, zakat. Berarti ada sedekah kita yang kurang. Atau sholat kita yang tidak tepat waktu. Atau zakat kita yang belum tertunaikan. Seperti itu. Kemudian ada ayat positifnya. Bersabarlah kamu. Misalnya Allah bersama dengan orang yang beriman dan bertawakal. Nah itu berarti kita zikirkan terus ayatnya. Ada ayat positifnya. Kemudian kalau yang ayat peringatan tadi, kita turun. Maksimal itu 10 ayat ke bawah, naik itu maksimal 5 ayat ke atas. Kalau saya biasanya seperti itu. 5 ayat ke atas atau maksimal 10 ayat ke bawah. Cari ayat yang positif, yang perlu kita zikirkan supaya membuat kita tenang. Dan jangan tinggalkan yang ayat peringatan tadi. Kalau misalnya, hindari riba, jauhi riba. Seperti itu. Berarti memang ada riba di dalam kehidupan kita. Kita cek, kita teliti. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bunda. Baik, terima kasih sangat jelas. Bunda cukup ya, Bunda Rahma ya. Tadi Bunda Rahma yang tanya ya. Baik, Bunda, ini ada Bunda Sama-sama, Diniati yang Bunda. Pekalongan yang bertanya Oke. bagaimana cara melepaskan musibah. Akan tetapi sepertinya tadi jawabannya sudah terjawab di kajian pertama ya, Bun. Yang pertama mungkin Iya, harus terima dengan lapang dada. Harus betul. ridho dari setiap kejadian dan harus mencari Betul. pesan cinta dari musibah itu. Begitu ya, Bun? Betul. Terima kasih, Bunda. Saya rasa untuk tanya jawab cukup ya. Baik, ada informasi Bapak Ibu Magnet Rezeki Pekalongan Raya mengadakan seminar hybrid ya setiap bulan dan besok untuk bulan Agustus insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Tempatnya masih sama yaitu di Hotel Davam Pekalongan. Kami berharap banget Bapak Ibu semua khususnya yang ada di Pekalongan Raya bisa hadir bergabung bersama kami. Kita belajar bareng dan syukur-syukur bisa mengikuti sampai training hybrid Magnet Rezeki. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah terbiasa dengan seminarnya, ayo naik. Kita belajar Garpu Tala karena Garpu Tala itu ada di hari kedua dan itulah jurus yang paling keren, paling dahsyat yang insya Allah akan berikan solusi dari persoalan Bapak Ibu semua ya. Dan insya Allah seminar hybrid Magnet Rezeki ini juga dilaksanakan di berbagai kota di seluruh Indonesia bahkan sampai di 125 titik. Dan untuk infak ini hanya 125.000 saja untuk new dan itu berlaku hanya bulan ini, sementara masuk bulan Juli ya, itu sudah Agustus itu sudah menjadi surat 250. Dan bagi Bapak Ibu semua yang mengulang atau risit itu infak hanya 100.000 saja. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua bisa bergabung bersama kami. Kita belajar bareng bersama Guru dan Nas ya. Dan kita benar-benar bisa menjadi pribadi ajaib yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda, waktu sudah menunjukkan pukul 21 menit ya. Dan Pak, kita foto bersama dulu. Pak Isra, sudahkah atau gimana? Bunda Zulaiha dari Sulut, Sulawesi Utara. Terima kasih bergabung. Sudah, Bunda Ya, Eva. mohon maaf saya potong dulu ya. Baik, Bapak Ibu semua yang bergabung pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas gabungnya. Semoga konsisten. Insya Allah kita setiap malam Sabtu menghadirkan trainer-trainer yang keren, yang luar biasa dahsyat, yang akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Pastikan selalu join bersama kami. Insya Allah kami akan selalu update. Dan yang belum gabung di komunitas Magnet Rezeki Pekalongan Raya boleh hubungi kami, nanti akan kami masukkan pada grup dan insya Allah kita akan memberikan banyak juga mengenai informasi keajaiban ya, baik itu yang dialami oleh yang seputar Pekalongan ataupun dari para pengamal ilmu Magnet Rezeki yang ada di seluruh Indonesia. Bunda Kiki, jazakillah khair, sehat selalu. Amin, Mbak Yaki. Terima kasih Bukan semuanya. derajatnya, dikabulkan semua doa-doa, dikabulkan Amin. impian-impiannya, Masya Allah. Amin. Doa amin. Amin. Ya. Terima kasih Bunda. Jazakumullah khairan Jangan kapok ya, katsiran. Bun. Enggak, siap Bunda. Kapok ini pecah telur, benar-benar pecah telur. Tadi saya lihat sampai 58 orang. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang dari luar kota, dari luar Pekalongan. Baik tadi ada luar Jawa, ada dari Magelang, ada dari Jogja mungkin ya Bun. Dari manapun, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kajian Sabtu depan.
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang tepat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita Terima kasih tutup Bunda, dengan terima kasih ilmunya. baik. Terima kasih Sama-sama. Bunda Utami. Kita Iya, tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. Mas Isro ya. Terima kasih Baiklah. Mbak Kiki, terima Sama-sama kasih. Terima kasih Pak Isro. Bapak. Terima kasih Bunda Izin Kiki. saya. Terima kasih ya Bunda semua. Nggih.